Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Bos Catur. Nah, di video kali ini saya akan membagikan 3 serangan brutal yang pernah dimainkan oleh para Grandmaster, dan pembukaan ini dinamakan Hoops Gambit, dimana pembukaan itu diawali dari pion D4 dan pion D5, kuda C3, kuda F6, dan pion E4 di Hammer Gambit. Dan setelah kuda pukul pion, inilah yang dinamakan Hoops Gambit, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya bagikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan langsung saja kita masuk di pembahasannya yang utama, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang pertama, dimana permainan pertama dimulai pion D4, D5, dan kuda C3, kuda F6 melindungi pion, dan pion E4 di Hammer Gambit. Dan setelah kuda pukul pion, Hoops Gambit, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan pion F3, pion E5, dan gajah E3, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan gajah G4 mengepin kuda. Nah, di posisi seperti ini putih memilih gajah C4. Nah, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion E4, dan kita bisa langsung menjawab gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, dan kuda E5 skak, raja E8, dan menteri pukul gajah. Nah, di langkah yang ke-11 ini ada dua jawaban. Yang pertama, kuda C6 mengajak pertukaran kuda, menteri H4 skak, raja E7, dan menteri F7 skak, raja D6, dan kuda C4 skak mat. Oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan gajah D6 mengancam kuda, kita jawab saja rekan pendek, dan kuda C6 mengajak pertukaran kuda. Di sini kita pilih saja menteri pukul pion. Setelah kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Nah, setelah posisi ini musuh kalian menjawab dengan beteng F8, maka kalian jawab saja beteng pukul beteng skak, gajah pukul beteng, dan menteri F7 skak mat. Oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang awal. Setelah menteri pukul pion, kuda pukul kuda, dan kita jawab saja pion pukul kuda. Dan di sini gajah terancam apabila beteng F8 dan pion pukul gajah, dan menteri pukul pion, dan beteng D1 mengancam menteri, dan beteng pukul beteng skak, beteng pukul beteng. Dan di posisi seperti ini kalian diunggulkan dikarenakan menang 1 perwira. Apabila permainan dilanjutkan pion C5, gajah H6, pion B5, dan bisa diteruskan beteng F8 skak, menteri pukul beteng, dan menteri pukul menteri skak, raja D7, dan menteri pukul beteng. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah sangat diunggulkan dan dipastikan menangkan pertandingan ini, teman-teman. Oke, kita kembali lagi di langkah awal. Setelah kita rekan pendek, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion G6, maka menteri E6 skak, gajah E7 menutup, dan menteri F7 skak mat. Oke, kita kembali lagi di langkah awal.
Setelah kita rekan pendek, apabila musuh kalian menjawab dengan gajah pul kuda, dan kalian jawab saja pion pul gajah. Nah, di petak D itu sudah terbuka dan mungkin penyerangan akan segera dilakukan pion G6 dan beteng D1 mengancam menteri, dan kuda E7. Dan di posisi seperti ini kalian langsung bisa menjawab gajah G5 mengancam menteri, dan menteri C8 dan menteri E6 skakmat. Oke, kita kembali lagi di langkah awal. Setelah beteng D1, apabila musuh kalian menjawab dengan menteri E7 dan kalian jawab saja gajah G5 mengancam menteri, menteri B4 dan menteri E6 skak, menteri E7 menutup, dan menteri pukul menteri skakmat. Oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Setelah gajah C4 dan menteri D7, dan setelah menteri D7 kita rekan pendek pion F6, menteri E1 dan gajah D6, dan kita jawab saja pion pukul pion dan gajah pukul kuda, dan kita jawab lagi pion pukul gajah. Nah, di posisi seperti ini ada dua jawaban. Yang pertama gajah C6 dan pion pukul pion, menteri pukul pion, dan langsung saja gajah C5 skak, raja D8 dan beteng D1 skak, gajah D7 menutup, dan menteri E7 skak, raja C8 dan gajah E6. Setelah gajah pukul gajah, menteri pukul gajah skak. Di sini mau tidak mau menteri menutup D7. Setelah beteng pukul menteri dan kuda beteng D1 dan beteng D8 melindungi kuda, dan jawab saja gajah E7, raja C7, gajah pukul beteng skak dan beteng pukul gajah. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah sangat diunggulkan dikarenakan menang kualitas perwira dan bisa dilanjutkan menteri F7. Nah, menteri F7 ini akan menggerogoti pion di petak sayap raja. Oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Setelah pion pukul pion, apabila dijawab dengan gajah H5, mungkin ini cukup terasa sangat menyulitkan buat pertahanan raja, dan kita balas pion pukul pion, menteri pukul pion, dan gajah C5 skak, raja D8, beteng D1 skak, raja C8, dan langsung saja gajah E6 skak, kuda D7 menutup, dan gajah pukul kuda skak, raja B8 dan gajah D6. Nah, di sini menteri dipastikan jatuh. Mau tidak mau menteri pukul gajah. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah sangat diunggulkan, menang banyak perwira. Oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Setelah pion pukul pion, di langkah aslinya yaitu adalah menteri G4. Nah, di posisi seperti ini putih bisa saja langsung memukul gajahnya pakai beteng, teman-teman. Dan tetapi ada langkah yang paling bagus yang dibuat oleh putih dengan gajah F4 skak dan
Di posisi seperti ini, mau tidak mau raja F8 dan menteri E7 skakmat. Oke, kita kembali lagi di langkah awal. Setelah gajah F4 skak dan raja D8 dan menteri E7 skak, raja C8 dan menteri pukul pion skakmat. Oke teman-teman, ini adalah di permainan yang pertama. Sekarang kita masuk di permainan yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang kedua, dimana pion D4 dan pion D5, kuda C3, kuda F6 dan pion E4, kuda pukul pion dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, gajah C4, gajah F5, pion G4 dan gajah G6, kuda E2, pion E5 dan gajah E3. Setelah kuda D7, pion H4 dan pion H5 mengajak pertukaran pion, dan kuda G3, kuda F6, pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan di posisi seperti ini, menteri G4 dan menteri D6, putih rada panjang, kuda pukul kuda dan pion pukul pion mengancam menteri. Dan di posisi seperti ini, hitam memilih dengan kuda E2 skak, gajah pukul kuda dan menteri E6 mengadu menteri. Dan ada langkah paksa lagi, pion H5 mengancam gajah dan gajah H7 dan menteri pukul menteri skak, pion pukul menteri dan pion H6 mengajak pertukaran pion, dan pertukaran diterima dengan pion pukul pion, gajah H5 skak. Dan di posisi seperti ini, petak yang paling aman yaitu adalah raja E7 dan gajah C5 skakmat. Oke teman-teman, ini adalah di permainan yang kedua. Sekarang kita masuk di permainan yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang ketiga, di mana pion D4, D5 dan kuda C3, kuda F6, pion E4, kuda pukul pion dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda dan gajah F4, kuda D7, pion F3, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6, gajah C4, pion E6 dan di sini putih rada pendek, gajah E7, menteri E1 dan hitam rada pendek, dan langsung saja gajah D3 untuk menyerang pion di petak H7 dan kuda D5 mengancam gajah, gajah E5, gajah F6 mengajak pertukaran gajah dan pion C4 mengancam kuda. Dan setelah gajah pukul gajah, pion pukul gajah dan kuda terancam. Kuda F4 mengancam gajah 2 kali dan gajah C2, menteri E7, menteri E3 mengancam kuda, kuda G6 dan kuda G5, pion H6 mengancam kuda dan kuda pukul pion, beteng pukul pion dan gajah pukul kuda, beteng pukul beteng skak, beteng pukul beteng
gajah D7, beteng F7 mengancam menteri, menteri D8, menteri F3, dan gajah C6 mengancam menteri. Beteng pukul pion skak, dan mau tidak mau raja pukul beteng, dan menteri F7 skak, raja H8, dan menteri H7 skak mat. Oke teman-teman, ini adalah 3 serangan brutal dari pembukaan Queen's Gambit. Nah, jika kalian menemukan langkah terbaik dari hitam ataupun untuk menyelamatkan raja hitam, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Mas Bos Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.